Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Kali ini kita berada di daerah Ngemplak ya, Boyolali, di dekat jalan tol. Ini di dekat juga jembatan penyeberangan. Kita sedang mencari tempat yang enak buat syuting ya. Jadi kita ambil dapat spot ini walaupun kurang ideal ya, karena ada beberapa lalu lalang mobil motor, tapi tidak apa-apa. Sebenarnya kita bisa geser dikit ke sana. Ini kita nyoba. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sedikit menjelaskan penggantian ban di Mitsubishi Kuda Grandia tahun 2005 ini. Kenapa kita ganti ban? Ya jelas karena memang sudah aus. Yang kedua, ketika dipakai jalan ya, kalau ban yang aus dan apalagi bannya itu tidak rata di semua depan belakang kanan kirinya tidak rata, itu menyebabkan ketika dipakai untuk kecepatan tinggi itu tidak stabil. Jadi setir itu goyang-goyang dan ya saya rasa kurang safety gitu ya. Akhirnya kita ganti bannya, empat-empatnya sekalian. Jadi empat-empatnya sekaligus kita ganti, harapannya unit ini bisa lebih nyaman ketika kita pakai. Bagaimana prosesnya? Simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Imslog. Ini kuda kita, bannya yang sini gembes. Kemudian yang depan ini sudah pakai ban dalam, sudah agak tipis juga, jadi nggak bisa ditambah tubeless. Terus yang ini kayaknya yang paling bagus ini. Nanti dibuat ban cadangan aja. Terus yang belakang ini juga agak tipis. Nah, sekarang kita saatnya ganti ban baru. Nah, ini ban cadangannya beda ukuran dengan yang 4. Sekarang kita ganti ban semuanya, 4 biji bareng, biar mantep di Mariban Nusukan. Ini ban serepnya copotan dari yang tadi, kelihatan lebih besar dari yang awal. Belum dicopot bannya, ini sekaligus kita cek kaki-kaki bagian kolong-kolong. Ini alhamdulillah unit kuda yang kita rawat ini kondisinya masih bagus, hampir tidak ada keropos. Masih utuh semua. Ban depan ini karetnya baru ya, kemarin habis kita ganti. Karet truk setir ya, bener nggak sih namanya? Sedang dikerjakan penggantian ban oleh teknisi.
sudah terpasang. Profil bannya lebih tebal, ini yang saya harapkan karena memang pengennya lebih gagah ya. Setelah dilakukan spurring dan balancing, ya perubahannya lumayan ya, terutama juga penggantian ban baru, empatnya diganti baru semua, jadi otomatis lebih stabil larinya. Kemudian setir ini tidak goyang-goyang walaupun dipakai di kecepatan tinggi. Sebelum diganti ban, kita jalan di tol kecepatan 100 km per jam itu setir sudah goyang begini. Nah, kemudian kita ganti ban pat-patnya, kemudian spurring, balancing, gejala itu sama sekali hilang. Kemarin kita tes di tol ya, belum sampai top speed, tapi kita juga mempertimbangkan faktor keamanan, tercapai speed 140 km per jam, dan itu setir masih anteng, tidak goyang-goyang. Ya mungkin hanya sedikit limbung karena ini memang karakter mobilnya begitu, apalagi tidak ada muatan ya, hanya sopir saya sendiri gitu. Ini saya lepas setang ya, ini jalan 20-30, tadi saya coba 60 km per jam masih lurus, jadi nggak belok. Ini karena jalannya speed, saya nggak berani kenceng-kenceng.
penggantian ban kemarin kita lakukan di Mariban Nusukan dengan pertimbangan satu karena dekat rumah, dan yang kedua dia punya jargon ini termurah di Solo. Apakah benar-benar murah? Saya belum sempat membandingkan harga. Cuma kemarin kita ganti ban dengan profil 205 70 R15 yang naik satu level dibanding ban sebelumnya yang 205 65 R15. Kita dapat harga kalau beli satu itu Rp780.000, tapi karena kita beli 4 itu dapat harga Rp720.000. Jadi totalnya 4 ban sekitar 2.800.000-an ya, hampir 2.850.000. Bisa dicek lagi, nanti tak share notanya ya. Kemudian dengan harga segitu sudah dapat bonus sporing ya, sporingnya gratis. Kemudian biaya balancing per ban kalau tidak salah ingat Rp35.000. Nanti bisa dicek lagi notanya, saya share. Jadi total kemarin untuk biaya penggantian 4 ban kemudian sporing balancing itu totalnya Rp3.020.000 ya, itu sudah semuanya. Apakah sebenarnya termurah di Solo? Saya belum sempat cek ya. Kalau benar ya alhamdulillah, ini informasi buat Anda. Kalau salah ya nggak apa-apa ya. Ini berarti memang betul saya begitu ya. Tapi saya pikir karena profil bannya gede, harga sekian 720 per ban itu sudah, menurut saya sudah murah ya. Karena pernah saya ditawari orang ya di tambah ban itu harganya 800.000 lebih. Sementara kemarin dapat harga 720.000 per ban. Nah, teman-teman sekalian, jadi kemarin ketika akan dilakukan sporing itu di bagian kanan depan, ban kanan depan itu lakernya atau bearingnya itu oblak ya. Oblak itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya oblak itu ya. Jadi aus. Jadi ban itu tidak bisa stabil, goyang-goyang ketika dipakai. Nah, untuk bengkelnya Maribannya menyarankan untuk diganti terlebih dahulu sebelum disporing, karena kalau disporing dengan kondisi ban ini atau bearing ini oblak ya, ini yang depan kanan ini masih oblak, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi idealnya harus diganti terlebih dahulu lakernya atau bearingnya, baru bisa disporing. Nah, ini kemarin jadi sebelum kita sporing kita sempat bawa pulang dulu, kita perbaiki lakernya, kita ganti dengan yang baru. Biaya perbaikan kemarin bearing itu ya, kalau tidak salah ingat 350.000 belum termasuk pasang ya. Kemudian selain itu karena kemarin juga servis kaki-kaki mumpung sekalian dikerjakan, yang belakang ini shocknya atau shock belakang itu sudah waktunya ganti ya. Jadi kemarin kita ganti juga shock belakang kanan kiri ya. Kebetulan nyari punya kuda yang orisinil agak susah, kemudian kemarin dapat yang unit untuk Innova ya, Innova. Sama bisa dipasang, hanya perbedaan sedikit panjang tapi tidak masalah ya. Tidak mempengaruhi apapun, malah katanya lebih panjang lebih nyaman. Jadi ini shock kanan kiri dilakukan penggantian, dan ya karena sudah diganti otomatis lebih nyaman ketika dipakai. Untuk shock kemarin kita beli merek KYB, harganya kalau tidak salah ingat 450.000 sepasang ya, 450 sampai 500.000, saya nggak begitu hafal ya. Gitu ya. Untuk merek bannya yang kita pakai adalah GT Radial Campiro Eco ya. GT Radial Campiro Eco, harganya kemarin kita melakukan penggantian 4 ban itu dapat harga Rp720.000 per satu bannya. Nanti akan kita share notanya. Kemudian ini ya dapat stiker dari Mariban. Nah, stiker Mariban ini untuk pemasangan stiker ini dapat beberapa keuntungan. Kalau tidak salah ini ya, gratis tambal ban selama ini stikernya ini kepasang.
dikoreksi kalau saya salah, nanti saya share program gratisan ketika pemasangan ini stiker Mariban. Ini saya nggak dapat apapun dari Mariban ya, karena ini murni pengalaman saya melakukan penggantian di Mariban. Perhatikan perbandingan sebelum dan sesudah diganti bannya lebih besar ya, karena memang karakter kuda ini menurut saya kan ini cenderung ke SUV ya, SUV, jadi memang patutnya itu diganti ban yang besar. Nah ini setelah kita ganti ban, profil bannya ini jarak antara ban dengan bodi ini lebih sempit ya. Sebelumnya mungkin 3 jari, ini 3 jari tapi agak agak sempit. Yang belakang juga begitu. Dan kalau dilihat dari jauh, kesan maconya, kesan gagahnya dapat ya. Nih, jadi lebih kelihatan lebih tebal, lebih gagah. Ban profil yang kita gunakan adalah 205 70 R15. Jadi dibanding yang 205 65 R15, ban ini mempunyai tebal lebih tinggi ya, lebih tebal. Namun lebarnya tetap sama dengan 205. Kalau secara sekilas dari belakang tidak ada perbedaan tinggi, tapi memang kesannya kalau dari samping lebih gagah ya. Nih Mitsubishi Kuda Grandia yang kita pelihara, Grandia 2005. Baik, itu teman-teman sekalian sedikit pengalaman kami ya untuk penggantian ban di Mitsubishi Kuda Grandia 2005. Jadi sekali lagi ban yang kita pakai adalah ukuran 205 70 R15, mereknya GT Radial Campero Ico. Harganya kita kemarin dapat harga 720.000. Kemudian kita juga melakukan scoring, balancing, kemudian penggantian bearing, kemudian penggantian shock. Ya lumayan banyak habisnya, 4 juta lebih, tapi nggak apa-apa demi kenyamanan selama berkendara dan keamanan selama berkendara. Jadi teman-teman sekalian, bagi Anda pengguna kuda dan pengguna apapun mobilnya, jangan lupa lakukan perawatan, cek selalu kondisi ban, apalagi ketika dipakai di jalanan tol yang lurus yang penggunaan kecepatan tinggi. Perhatikan tekanan ban, perhatikan kondisinya, jangan sampai kita memaksakan diri, memaksakan kendaraan kita akhirnya membahayakan diri kita masing-masing. Oke, tetap safety riding ya, tetap rawat kendaraan kita masing-masing dengan sepenuh hati agar ya mobil ini tidak ngamuk di jalan gitu ya. Apabila kita sayang-sayang, insya Allah ya mobil ini tidak menyusahkan pemiliknya. Jadi ketika sudah ada tanda-tanda harus diperbaiki, segera diperbaiki saja, jangan ditunda-tunda. Nanti khawatirnya malah di jalan lebih merepotkan lagi. Sudah keluar biaya, keluar waktu, repot dan lain sebagainya. Jadi lebih baik segera perbaiki kerusakan kendaraan kita sebelum kejadian benar-benar rusak ya. Kalau sudah ada tanda-tanda, segera diperbaiki. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum.